kita langsung mulai ke paparan dari Pak Sidik Siregar. Pada Pak Sidik kami persilakan Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Senan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. malam bagi kita semua yang hadir dalam webinar meeting ini. Dari sini saya lihat pesertanya lebih dari 200 orang. Tentu saja saya tidak mengenal satu persatu. Tadi Pak Hasan sudah menceritakan sepintas apa yang harus dan akan kita lakukan pada malam hari ini. Saya akan memberikan sedikit pengalaman yang mungkin Bapak juga ada dalam bisnis yang sama, yaitu bisnis jasa konstruksi. Ya. Intinya bagaimana menghadapi tantangan dan mengambil peluang dalam bisnis konstruksi pada saat pandemi dan setelah pandemi, itu yang akan kita diskusikan pada hari ini. Nah, jadi dari judul yang diberikan oleh BINUS kepada saya itu adalah Connecting the Dots, yang sebetulnya sangat rumit ya, sangat rumit. Di mana kalau kita lihat dalam bisnis belakangan ini, tantangan ini datang dengan tiba-tiba, tidak ada orang yang tahu tahun lewat akan ada COVID. Dan juga tidak ada rumus yang paling ampuh untuk menghadapi tantangan itu, di mana bisnis konstruksi sangat terpengaruh dengan adanya COVID. Terus siap atau siap, kita ya kudu siap untuk menghadapi tantangan ini, bisa dengan mereview internal daripada perusahaan dan kita melihat di luar. Jadi menghadapi tantangan ini bukan hanya internal kita sendiri, tapi juga lingkungannya malah mendunia. Nah, yang paling terakhir adalah setiap ada awal pasti ada akhirnya, Bapak. Jadi walaupun ada COVID pasti akan berakhir nanti. Di sisi lain, pemerintah kita ada dua menteri yang sangat terkenal. Yang pertama adalah Pak Basuki dari PUPR dan Ibu Sri dari Kementerian Keuangan. Pada anggaran konstruksi ataupun infrastruktur itu adalah sebesar 400 triliun. Yang ini notabene naik sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya 221 triliun. Kalau kita lihat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, bisnis konstruksi ini naiknya kira-kira di atas 10% per tahun. Menganggarkan untuk konstruksi ini kurang lebih 10%. Nah, jasa konstruksi yang diambil untuk mendukung fasilitas-fasilitas COVID ini adalah salah satu peluang tahun lewat. Jadi yang sebelumnya tidak ada orang melihat bahwa di sana ada peluang bisnis konstruksi, misalnya merenovasi ruangan yang ada di Kemayoran menjadi rumah sakit, berubah alih fungsi dari hotel menjadi rumah sakit. Nah, di sisi lain ada juga beberapa kontraktor yang tidak bisa masuk di sini dan dia malah di-switch di bisnis lain untuk bisa mengambil kesempatan pada sesaat menjadi pengadaan di Kemensos, Kemenhan, ataupun di Kementerian Kesehatan. Nah, kalau kita lihat beberapa tahun sebelumnya, dari tahun 2016 sampai dengan 2019, bisnis konstruksi adalah selalu growth. Tapi pada tahun 2020, dengan adanya COVID-19, ini sangat drop, jadi besar sekali turunnya, dan di tahun 2021 naik kembali. Nah, sekarang apakah bisnis ini bisa diambil oleh semua jasa konstruksi? Kita lihat daftar yang ada di sini, yang dikeluarkan oleh PUPR. Bahwa fokus Kementerian PUPR adalah 54 bendungan, dan ini pasti besar, 24 embung, bisa ada kecil, bisa ada besar, 25.000 hektar lahan irigasi, ada 831 km jalan, dan ada jembatan kurang lebih 19.000, dan ada jalan tol, ada terowongan. Nah, dan ini ada beberapa masuk di dalam proyek strategis nasional, kurang lebih 201 proyek dan 10 program. Nah, selanjutnya apakah masyarakat ataupun kita warga negara Indonesia melihat dari hal yang sama? Ternyata tidak, ada yang kontra, ada yang pro. Jadi ada yang tidak senang karena dia melihat dari sisi lain.
Misalnya yang kontrak. Pada saat ini pandemi COVID-19 belum mereda. Sementara anggaran kesehatan diturunkan dan pemerintah diminta fokus menangani pandemi. Di sisi lain, yang sangat mendukung adalah bahwa infrastruktur diangkat dan dianggap dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan memiliki multiplier efek yang tinggi. Inilah poin-poin yang disampaikan oleh pemerintah di awal tahun 2021. Oke, sekarang kalau kita lari ke internal daripada perusahaan, kita sudah mengalami dari tahun 2020. Jadi bukan hanya kita sebagai kontraktornya yang mengalami hal yang sama, tapi ternyata ownernya juga berdampak. Terus apa yang dilakukan? Pertama kita lihat, jadi omset proyek yang didapat, kita coba lihat. Sementara potensi adanya tender sangat rendah. Omset penjualan, kalaupun misalnya ada proyek yang sudah dimiliki, kita lihat apakah bisa diproduksi. Dan kalau diproduksi, apakah akan dibayar? Ternyata ada juga yang bisa diproduksi, tapi ownernya bilang bayarannya nanti, tahun 2021 akhir, atau setelah dia mendapatkan duit juga. Selanjutnya, apakah masih ada laba operasinya? Di mana aktivitas konstruksinya menurun, overhead-nya tetap. Di sisi lain, pajaknya apakah masih ada? Nah, yang paling jadi penyakit adalah collection period. Collection period adalah ini sangat-sangat mengganggu keuangan daripada perusahaan dimanapun, ya, bukan hanya bisnis konstruksi. Misalnya ada pekerjaan kita belum tentu bisa ditagih dengan cepat. Jadi harus ada suatu keinginan dan konsen daripada top manajemen untuk melakukan collection period yang lebih pendek. Selanjutnya besarnya piutang. Piutang ini bisa juga kita bagi, bisa menjadi piutang jangka panjang atau jangka pendek. Semuanya sangat mempengaruhi menjadi momok terhadap keuangan ataupun cash flow daripada perusahaan. Jadi punya uang, punya barang, punya hasil, tapi masih berupa piutang. Nah, di sisi lain ada beberapa yang melakukan dalam kondisi seperti ini adalah untuk merenegosiasi pembayaran kepada pihak ketiga. Siapa pihak ketiga tersebut? Kalau kita jadi kontraktor, misalnya yang direnegosiasi adalah pertama memastikan owner membayar kita. Yang kedua, kalau kita misalnya punya subkontraktor ataupun punya supplier, apakah bisa utangnya dijadwal ulang. Jadi dalam hal ini hanya melihat kapan ini posisi kita menjadi awalan Mei dan kapan awalan D. Ada juga owner yang pertama melakukan hal yang sama supaya kita dibayarnya mungkin tahun 2021 ataupun tahun 2022. Harus kas. Ini juga sangat berdampak. Apakah masih ada uang kasnya? Dan apakah masih bisa kasnya positif? Nah, hal-hal seperti ini sangat mengganggu dengan dampak daripada COVID-19. Rencana CAPEX ini sudah pasti bisa dengan mudah dilakukan, pasti dengan menunda, memilih-milih, ya. Jadi kalau ada rencana CAPEX bisa dipilih dulu atau ditunda. Artinya adalah butuh kehati-hatian untuk menggunakan CAPEX tersebut. Pengembangan pegawai, tentu saja ini bisa dulu. Dipilih yang mendesak. Ya kalau nggak ada mendesak, ya nanti aja tahun depan. Nah, sangat diharapkan adalah efisiensi dalam semua unsur, baik operasi manajemen, ya, sehingga diharapkan dengan efisiensi ini, tapi tetap mempertahankan kualitas terhadap kepuasan pelanggan. Begitu juga dengan pengembangan usaha dan investasi, memilih hal-hal yang sangat mendesak dan bisa menunda hal yang bisa dimundurkan menjadi di tahun depan atau tahun selanjutnya. Dan malah ada beberapa perusahaan, baik swasta, private, maupun BUMN, mendivest atau mendivestasi aset yang mendapatkan, sehingga diharapkan ini bisa mendapatkan cash. Jadi kalau punya investasi, investasinya dijual. Menjualnya bisa langsung jual saham,
atau bisa dengan melakukan RDPT ataupun reksadana penawaran terbatas. Nah, apa yang dilakukan beberapa kontraktor lain? Jadi kalau kita lihat ada yang mengambil peluang di tempat lain, di switch ya. Peluangnya itu ada di mana? Contohnya ada di Kemensos. Sebagai apa? Di sana bisa sebagai developer ya, atau supplier, di mana realnya yang kita lihat bahwa di Kemensos, Kemenses, dan Kemenhan dalam setahun itu tetap juga yang menjadi supplier majority adalah dari kontraktor. Inilah beberapa hal yang dilakukan oleh kontraktor, tergantung size-nya, ya. Tapi saya tidak ada lihat di 3 unsur tadi yang menjadi supplier saat itu, yang dari unsur BUMN. Nah, apalagi peluang dan apalagi kira-kira tantangan dengan adanya COVID ini. Ternyata dengan masa-masa susah seperti ini, masa-masa sulit ini, ada juga beberapa peluang partner strategis. Misalnya kita mengajak partner kontraktor dari Cina, baik perusahaannya sudah ada di Indonesia maupun masih ada di Cina. Apa yang mereka tawarkan? Yang mereka tawarkan kalau hanya manajemen pasti ada di sini. Terus teknologi juga bisa diadap, bisa dicontek. Hal lain yang mereka tawarkan adalah berani untuk menawarkan dengan sifat kontrak turnkey project. Misalnya selesai proyek akan dibayar nanti 2 tahun lagi, bukan selesai langsung dibayar. Sementara ini tidak bisa semua kontraktor Indonesia melakukannya. Nah, di sisi lain juga ada yang mereka tawarkan itu ya didanain, dicicil pembayarannya selama 15 sampai dengan 20 tahun. Nah, apa yang mereka lakukan? Jadi mereka selaku kontraktor datang ke sini sudah berpartner dengan bank. Jadi bank didukung, jadi kontraktornya didukung oleh bank, sehingga si kontraktornya bisa dengan leluasa mendapatkan peluang bisnis konstruksi di Indonesia. Nah, di sisi lain mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga masih segar dalam ingatan dalam 1 bulan terakhir ini bahwa di Indonesia ada kebijakan, ada sovereign wealth fund ataupun disebut dengan INA, Indonesia Investment Authority atau LPI ya. Nah, ini diharapkan adalah bahwa SVF bisa menjadi manajer investasi, mengundang dari luar negeri para investor, terus uangnya diinvestasikan dan dimanage untuk mengambil sebagian dari investasi-investasi yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh para pengusaha di Indonesia. Nah, sekarang kalau kita lihat SVF sendiri, apakah dia hanya manajer investasi? Bukan. Dia sendiri punya modal. Dia sendiri punya modal untuk melakukan investasi. Tentu saja karena dia manajernya, mungkin dia pilih dulu mana investasi yang paling lunak, itu yang langsung di-handle oleh dia. Sisanya ditawarkan ke orang lain. Nah, dari tampilan ataupun yang kami sampaikan beberapa slide tadi itu, bisa kita lihat bahwa dulu tidak ada yang membayangkan akan terjadi COVID di tahun 2020. Dan saya rasa tidak ada rumus yang ampuh untuk bisa dilakukan. Tapi yang terjadi adalah apa yang datang dihadapi dengan internal, dilakukan bersama, dianalisa bersama, terus dilihat lingkungan, dilihat eksternal daripada khususnya klien. Nah, klien sendiri berdampak. Jadi walaupun misalnya kita punya kontrak, kalau kliennya tidak punya uang, berarti walaupun dieksekusi tidak bisa menerima pembayaran dengan cepat. Artinya harus ada fleksibilitas daripada manajemen daripada bisnis konstruksi, melihat kedua sisi. Pertama, lihat ke owner. Yang kedua, lihat ke partner, baik itu partnernya partner strategis sesama kontraktor, maupun partnernya berupa supplier maupun subkontraktor. Saya rasa itu intinya dari tampilan ini. Nanti kita bisa
diskusi. Terima kasih Pak San. Baik, terima kasih Pak Sidik untuk paparannya ya. Wah ini sangat insight-nya sangat banyak ya dan beberapa malah mungkin juga nanti perlu didiskusikan lebih detail ya. Nah, sebelum saya buka forum untuk para peserta, Pak Sidik, bisa di-share Pak, pastinya Bapak waktu mengambil studi DRM Pak ya, S3 Manajemen di BINUS, pasti juga berkaitan dengan hal-hal ini ya, atau ada nyerempet-nyerempet yang Bapak jelaskan tadi kan ya, daya saing perusahaan konstruksi atau apa, BUMN karya dalam hal ini. Boleh di-share sedikit Pak tentang penelitian Pak Sidik waktu itu di DRM dan juga insight-nya Pak ya. Jadi supaya kita bisa juga dapatkan informasi dan ilmu tambahan nih dari hasil penelitian Pak Sidik. Silakan Pak. Jadi dari hasil penelitian saya, tadinya itu fokusnya adalah di strategi diferensiasi. Jadi strategi diferensiasi ini tadinya ada hal-hal yang dilakukan yang para pesaing tidak melakukannya. Jadi untuk memperbesar omset ya, memperbesar omset daripada bisnis jasa konstruksi, pertama bisa dilakukan dengan EPC, bisa dilakukan dengan turnkey project, bisa dilakukan dengan investasi, dan bisa dilakukan dengan memperlebar operasi di luar negeri. Nah, kebetulan saya di Wijaya Karya ini sebagian besar nyerempet-nyerempet ini. Ada investasi, ada operasi di luar negeri, kita ada turnkey project, dan ada EPC kontrak. Nah, dalam hal ini memang dibutuhkan ilmu-ilmu pendukung ya. Harus ada background pendukung, harus ada engineering, ada dukungan teknologi, terus ada daripada human capital. Intinya bagaimana melakukan yang orang lain juga belum tentu semua lakukan, walaupun pada akhirnya orang lain nyontek gitu Pak. Sebagai contoh mungkin salah satu jasa konstruksi yang paling banyak mungkin saat ini beroperasi di luar negeri adalah Wijaya Karya. Walaupun habis itu mungkin ada Waskita, ada ADI, ada PP, ya banyak temannya Pak akhirnya. Gitu Pak Senang. Baik Pak Sidik, makasih sharingnya. Nanti kalau ada teman-teman yang berminat untuk ambil DRM juga mungkin bisa diskusi lebih detail ya tadi mengenai penelitian Pak Sidik. Baik, saya buka forum Q&A sekarang. Mungkin dari peserta sudah ada yang ingin bertanya kepada Pak Sidik, boleh mengenai industri infrastrukturnya, konstruksi, atau lebih kepada pengalaman Pak Sidik sebagai apa, karyawan karir di Wika, atau boleh juga tentang pengalaman waktu studi, bebas ya. Kita malam ini rileks saja, tidak harus tanya yang berat-berat juga ya. Silakan silakan saya buka forumnya. Ada yang berminat untuk bertanya, boleh di-unmute kemudian langsung saja bisa berinteraksi. Dari panitia mungkin bisa bantu ya, kalau ada yang raise hand nanti bisa di-unmute. Sudah ada? Oke, ini ada yang masuk di kolom chat ya, dari Belinda Gan ya. Ini kalau sebenarnya kalau mau langsung bertanya juga boleh ya, tidak harus lewat kolom chat, kalau memang mau langsung boleh ya, lewat chat juga boleh, tapi sebenarnya kita prioritaskan kalau ingin tanya langsung ya, supaya lebih interaktif. Tapi nggak apa-apa, sambil menunggu yang on-cam. Ada pertanyaan masuk Pak Sidik dari Belinda Gan, dari jurusan Computer Science Math, ingin bertanya mengenai peran IT dan DRM dalam pengembangan infrastruktur. Wah, jadi tadi maksudnya kontribusinya Pak, kontribusi dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga mungkin dosen juga ya, khususnya di DRM ya, karena malam ini kami mewakili program DRM ya. Nah, itu bagaimana kontribusinya mengenai pengembangan infrastruktur di Indonesia di masa depan. Nah, mungkin Pak Sidik bisa lebih dalam lagi tadi penelitiannya dan juga kontribusinya Pak, dari penelitian Pak Sidik terhadap pengembangan infrastruktur Indonesia di masa depan. Baik, ini terima kasih kepada Belinda Gan ya. Ya, Ini Mas apa Mbak ini, Belinda Gan? kayaknya Mbak nih harusnya ya. Oke, jadi salah satu di
penelitian saya itu adalah mengenai adopsi teknologi. Jadi untuk mendukung strategi tadi itu didukung dengan adopsi teknologi ya. Jadi apa saja yang sudah diadop oleh kontraktor sampai dengan saat ini dan apa yang belum. Nah, salah satu yang masih sedikit diadop itu adalah BIM. Jadi yang namanya BIM itu masih sedikit ya. Jadi yang namanya modeling ya, bisnis modeling itu masih sedikit. Padahal ini adalah salah satu software yang bisa dengan cepat ya, bisa dengan cepat memberikan gambaran kepada manajemen tentang bagaimana menghitung kuantiti ya, bagaimana menghitung kuantiti, terutama kuantiti posisi ya. Nah, jadi belum semua kontraktor Indonesia yang mengaplikasikan software. Adapun misalnya untuk aplikasi dari drone ya, drone hampir semua mengaplikasikan, walaupun tidak semua punya izin ya. Jadi harusnya drone itu ada izinnya untuk mengaplikasikannya. Tapi saya nggak yakin amat semua punya izin. Nah, GPS ya, GPS ini sudah banyak yang mengaplikasikan GPS. Salah satu contoh, jadi kalau bapak misalnya melihat bagaimana membuat terowongan ya, terowongan yang ada di subway dari Blok M sampai dengan HI. Jadi itu pakai GPS, dikerjakan dari berbagai arah sehingga senter lainnya tidak menyimpang, baik vertikal maupun horizontal. Nah, jadi itu kira-kira yang namanya teknologi, adopsi teknologi itu realnya saat ini jasa konstruksi di Indonesia belum semua mengaplikasikannya. Gitu Pak Senang. Mudah-mudahan bisa menjawab ke Mbak Belinda Belinda. ya. Ya, oke. Makasih ya untuk Belinda, pertanyaan juga Pak Sidik untuk responnya. Nah, sambil menunggu pertanyaan yang lain Pak Sidik, tadi Bapak juga menyebut-nyebut mengenai SWF tadi Pak ya, Sovereign Wealth Fund itu saya rasa banyak juga rekan-rekan di sini yang belum terlalu familiar ya dengan SWF gitu nih. SWF ini makhluk apa ini ya, dan mengapa dia disambut dengan hangat oleh para kontraktor ini ya, mengurangi exposure mereka. Nah, mungkin Pak Sidik bisa jelaskan, tapi secara sederhana aja Pak, biar bisa dimengerti oleh kita-kita ini. Kira-kira SWF ini mekanismenya seperti apa ya, sehingga membuat perusahaan konstruksi ini menjadi lebih kompetitif Pak? Silakan Pak. Jadi dari kita lihat dari fungsinya ya, SWF ini diharapkan memang adalah salah satu alternatif ya, alternatif untuk menyelesaikan tentang dana-dana investasi di perusahaan. Harapannya dengan masuknya SWF ini tidak mempengaruhi DER ya. Jadi kalau orang akuntansi, jadi kalau misalnya laporan keuangan itu biasanya halaman pertama, begitu kita lihat DER-nya berubah, mungkin banyak nanti dampaknya. Jadi debt to equity ratio-nya berubah. Nah, jadi harapannya dengan adanya SWF ini adalah partner berinvestasi ya, jadi bukan nanti berupa loan ya. Jadi berinvestasi, dia yang invest, masuk ke investasi yang sudah ada, nanti diperkirakan dibagi share-nya. Jadi tidak menambah utang ya, harapannya tidak menambah utang gitu Bapak. Nah, memang sampai saat ini saya dengar sampai hari ini belum ada yang terrealisasi. Jadi dari SWF, tapi sudah banyak para investor dari luar untuk masuk ke sini, sudah mendiskusikan langsung dengan proyek yang disasar dan perusahaan yang disasar, dan juga sudah langsung dengan grupnya yang manajemennya INA tadi. Itu Pak. Itu kebanyakan ini Pak ya, aset-aset yang jalan tol gitu Pak ya, yang banyak mau dilepas ya? Bukan hanya jalan tol, banyak. Bisa Banyak jalan ya? tol, bisa pelabuhan, bisa migas, bisa misalnya sekitar listriknya, bisa pembangkitnya, bisa transmisinya. Jadi apa saja investasi yang bisa ya kerjasama Pak, intinya kerjasama. Oke, baik Pak Sidik. Ini sudah ada yang masuk lagi pertanyaan dari Azel Rehan ya, Azel Rehan Aristo dari jurusan Computer Science ya. Terima kasih Azel pertanyaannya.
Dia menanyakan ujian atau challenges apa saja yang Bapak hadapi selama ini dari pengalaman Bapak. Nah, Bapak berkarir di Wika selama sekian puluh tahun, Pak. Nah, bisa diceritakan secara ringkas ya, apa sih challenges-nya, Pak, selama meniti karir di Wika, Pak? Silakan, Pak. Challenge selama meniti karir Wika ya, ini pada umumnya kan Wika ini bisnis konstruksi ya. Bisnis konstruksi walaupun pada akhirnya mempunyai ada beberapa anak perusahaan ya, ada anak perusahaan. Nah, selama saya di Wika juga bukan hanya yang pertama ada resesi ekonomi. Jadi ini adalah sudah yang ketiga resesi ekonomi mulai dari uh, tahun 2019, 2007 dan 2009, dan yang ketiga sekarang ini. Nah, pada intinya adalah sebetulnya itu tadi yang saya sampaikan, sebetulnya bukan hanya melihat eksternal, jadi untuk melawan, menghadapi, dan mengambil uh, bisa keluar dari hal yang sangat krisis tersebut, ya bisa juga harus kita lihat dulu internal kita, apakah kita itu sudah bisa benar-benar bekerja, udah pada tempatnya, apakah orangnya yang bekerja itu sesuai jumlahnya, jangan-jangan kebanyakan orang. Jadi pertama internalnya dulu dibenahi, baru kita lihat di luar. Karena kalau kita hanya teriak-teriak di luar sementara kita sendiri belum melihat, jangan-jangan banyak yang kita pekerjakan itu ada satu pekerjaan dikerjakan oleh 2 orang atau 3 orang. Dan malah ada kerjaan nggak ada yang kerjain gitu loh, Pak. Nah, itu kira-kira. Nah, yang sangat kita lihat. Nah, dari ketiga acara ini harusnya tiga kejadian itu harusnya orangnya itu harusnya lebih persisten, harus bisa lebih gigih, karena tidak tertutup kemungkinan tahun depan juga masih ada jenis resesi lain, gitu Pak Serhan. Jadi memang apa ya, persisten, kesabaran itu diperlukan, Pak, ya, memang dalam bekerja secara profesional ya. Jadi bukan berarti karena satu kali ada resesi belum lewat, mungkin ada lagi berikutnya Ya, ya. Ini setelah bisa COVID saja nongol ada lagi resesi ya. ekonomi, nanti Iya. ada perubahan iklim lagi katanya ya. Jadi nggak selesai nih challenges ya. Jadi memang saya rasa itu Pak Sidik sudah membuktikan tuh berapa puluh tahun di Wika ya, bisa dari mulai, apa tadi masuknya Pak, waktu pertama kali staff engineering Pak ya? Ya, di engineering. Di engineering ya, sampai akhirnya, menjadi, pimpinan di, Wijaya Karya ya. Jadi itu saya rasa sangat inspiratif buat rekan-rekan yang ikut hadir pada malam ini, Pak. Baik, kita lanjut lagi nih, sudah mulai masuk lagi, ada pertanyaan, dari Pak Andre, dari BINUS ya. Adakah potensi bisnis anak perusahaan Wika yang lain, ya, yang di luar, konstruksi atau BUMN karya lain ya, yang seperti Wika, bagaimana mereka membantu bisnis utamanya yang terganggu dengan COVID? Ya, tadi ya Pak Sidik juga udah share ada mereka switch menjadi apa, proyek-proyek Supplier. kementerian ya, kayaknya itu menjadi Kemensos dan sebagainya, tapi mungkin ada yang lain lagi Pak, yang bisa di-share tentang bisnis utama yang terganggu dengan COVID. Nah, anak perusahaannya tuh jadinya beralih atau melakukan hal-hal apa saja, Pak? Kalau kita lihat yang paling mudah memang yang kemarin dilakukan oleh beberapa kontraktor itu tadi, masuk bukan hanya Departemen Pekerjaan Umum, ya masuk menjadi supplier, dan itu tidak susah syaratnya, tinggal dimasukkan ditambah NIB-nya, jadi sehingga bisa sana berbisnis dan ada dananya. Walaupun turun tahun 2021, sekarang masih banyak orang di sana berbisnis. Ya tadi Bapak bilang menjadi supplier beberapa kementerian ya, cuma begitu Iya. sebut Kemensos tadi saya jadi ngeri juga mau nanya nih. Tapi ini Pak ya, sejauh ini ini ya aman lah ya, prudent ya, tidak Iya. karena kan sempat ramai beberapa waktu lalu. Oke, baik. Makasih Pak Andre pertanyaannya ya. Kita lanjut lagi, ada yang bertanya lagi. Wah ini lagi nih, yang Belinda ya, Belinda Gan tadi ya. Wah masih penasaran nih, Belinda ya. Oke, bagus. Ingin bertanya lagi kepada Pak Sidik tentang apakah kalau kurangnya adopsi teknologi di konstruksi membawa dampak buruk dan mengurangi efisiensi ya, dan apakah manfaat yang didapat apabila adopsi teknologi terdistribusi secara merata? Ya tadi Pak Sidik sudah jelaskan ya secara ringkas, mungkin bisa
tekankan lagi Pak ya, bagaimana adopsi teknologi ini challenges-nya seperti apa ya tadi dengan drone ya dan macam-macam tadi, bagaimana itu kalau bisa diadopsi itu seperti apa tuh daya saingnya melesatnya seperti apa tuh Pak kalau bisa? Jadi adopsi teknologi atau memakai teknologi yang terbaru diharapkan adalah benar dan cepat. Benar dan cepat. Jadi kalau misalnya kita tidak pakai teknologi, ya bisa juga benar, tapi lama gitu. Lama. Belum lagi kalau kita tidak punya teknologi, bisa berdampak terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Jadi kalau kita lihat misalnya untuk memasang jembatan ya, memasang jembatan di kota besar yang trafficnya sangat rumit, misalnya sama-sama kita lihat pada 2 tahun lewat bagaimana Semanggi ya, Semanggi kita modified menjadi seperti itu. Kalau kita tidak punya teknologi, itu sudah mirip seperti hutan nanti di sana, banyak nanti scaffolding, banyak andang, banyak jadi seperti ruwet dan ribet Mas. Jadi dengan adanya adopsi teknologi bisa lebih cepat dan tepat gitu. Gitu Pak. Ya, oke baik Pak. Ini Pak Agung Sujatmoko ya. Ini mohon maaf Pak, karena saya nggak bisa lihat semua peserta ya di layar. Minta bantuan dari panitia, mungkin bisa on speaker dan kamera untuk Pak Agung Sujatmoko ya. Iya Pak. Makasih Pak Asnan. Oh ya, Pak silakan Pak Sidik. Agung. Sudah bisa didengar Pak ya? Sudah Pak. Bisa Pak. Monggo Pak. Mohon maaf belum sempat ganti background ini, masih nguji skripsi tadi. Nggak apa-apa Pak. Makasih Pak Asnan. Pak Sidik ini satu hal yang menarik karena suaranya balik ya. Bisa dengar jelas Pak Asnan? Bisa jelas. Pak Jelas, Agung. Pak. Saya mungkin koneksi saya nih malah yang kurang bagus. Oke Pak. Terima kasih Pak Sidik. Ini Ya, Pak. hal yang menarik dan saya kira ada sesuatu yang harus kita gali. Terutama di transformasi bisnisnya Pak. Karena semua pelaku bisnis, baik usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, BUMN, swasta, itu mengalami dilema yang luar biasa ketika COVID ada. Nah, bagaimana strategi transformasi bisnisnya kalau dilihat dari model bisnisnya, Pak? Tadi sudah disinggung sih. Biasanya konstruksi bangunan menjadi suppliernya kementerian, misalnya. Itu salah satu. Yang kedua adalah prosesnya, Pak. Kan tidak semudah kita melakukan transformasi bisnis dalam konteks model dan prosesnya. Terus yang ketiga yang sangat menarik perlu digali Pak, ini terkait dengan restrukturisasi manajemen untuk menyesuaikan. Kan secara strategi bekerjamu sudah berubah ya. Nah, saya yang sangat menarik adalah bagaimana membangun SDM dalam konteks merestrukturisasi manajemen terkait dengan pandemi yang dihadapi ini, kaitannya dengan cara kerja untuk menjaga produktivitas karyawan. Itu yang pertama Pak yang agak berat. Yang kedua yang agak ringan Pak, ini kita sudah mendengar, sudah diwujudkan satu koneksi Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Nah, yang dengan Pulau Sumatera kapan dan permasalahannya apa? Itu kan menarik, Pak. Sudah berkali, mungkin berapa periodenya Pak SBY sudah disampaikan, kita akan segera bangun. Mungkin Pak Harto sudah mimpi untuk membangun, tapi kok sampai hari ini nggak dibangun? Apa masalahnya? Apakah duitnya nggak ada? Kalau duitnya nggak ada, bisa ngutang. Kalau teknologinya nggak punya, bisa transformasi teknologi dari yang sudah punya jembatan lebih luas lagi daripada Selat Sunda. Ya, itu yang selingannya itu menarik Pak, karena penting. Yang ketiga Pak, karena banyak BUMN yang sudah go internasional, ini membangun daya saing jika dikaitkan dengan pelaku bisnis di negara-negara Asia dan dunia, Pak. Itu seperti apa, Pak? Ya, kan BUMN di bidang konstruksi ini kan banyak banget, tapi tidak bisa semuanya bisa tembus ke ini. Yang mohon disampaikan,
kalau kita melihat Pak, ketika ada kepala negara atau presiden datang ke negara kita, mereka kadang-kadang membawa bisnis atau mendapatkan bisnis. Apakah pemerintah kita juga melakukan yang sama? Ya, ketika kunjungan presiden, kunjungan wakil presiden datang ke sana dengan BUMN, ketika misalnya di satu negara ada proyek besar, kita menawarkan jasa atau kita akan. Ya, ini saya kira itu Pak Pak Siddiq yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Pak. Baik Pak Agung, ini pertanyaannya berat-berat nih. Baik, kita lihat dulu pertanyaan yang paling terakhir tadi. Kenapa Madura sudah ada Suramadu Pak ya? Suramadu. Sementara yang Bakahuni sama Merak belum disambung ya. Ya. Dari segi jauh beda Pak. Suramadu itu hanya 5,3 kilo. 5,3 kilo. Jadi kalau Merak Bakahuni itu kalau tidak salah hampir 50 kilo Pak. Dan di sana palung ya, palung. Jadi laut ya, jadi laut dalam. Nah, tapi menurut saya bahwa saat ini pilihannya belum itu Pak. Pemerintah belum itu pilihan prioritasnya. Ya, ya. Jadi masih memilih menyambung ya konektivitas dari Aceh sampai Lampung ya, yang panjangnya kurang lebih 3.000 kilo dan sudah disentuh kira-kira 650. Jadi masih 20%. Menurut saya fokusnya di situ Pak, supaya nggak salah jawab nanti. Yang kedua tentang operasi di luar negeri. Operasi di luar negeri. Nah, saya bisa cerita sedikit. Walaupun misalnya sudah banyak regulasi perdagangan, contohnya misalnya ASEAN, ya, ASEAN plus Taiwan atau plus China. Mungkin Indonesia yang paling patuh menjalankan aturan itu. Nah, begitu kita mau beroperasi di luar negeri, buka cabangnya itu bisa 2 tahun baru lengkap dokumennya Pak. Bisa 2 tahun. Contoh, Wika, Telkom, BNI buka cabang di Myanmar. BNI itu untuk membuka kantor kas 2 tahun baru dapat izinnya Pak. Bukan kantor cabang, baru kantor kas. Nah, artinya tetangga kita ini masih memprotek semua internalnya. Walaupun tertulis, ayo come here katanya. Nggak mudah Pak. Nah, bagaimana peran pemerintah, baik Indonesia maupun luar, kaitannya langsung dengan kontraktornya. Kita ada beberapa proyek, kalau Wika itu ada beberapa proyek memang yang ditengahi atau dikasih pengarahan atau bantuan dari Kementerian Luar Negeri, artinya memberi info lebih awal, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita lihat Wijaya operasinya udah jauh-jauh Pak, ada di Aljazair, ada di mungkin Asia kira-kira 4 negara, 2 negara, mungkin totalnya udah 9 negara Pak. Persaingan tetap masih ada persaingan, terus malah lebih ketat persaingan di sana. Tapi intinya partner itu masih dibutuhkan, partner strategis, ya. Dan lebih-lebih lagi memastikan ownernya ini bakal bayar apa enggak. Gitu. Bakal bayar apa enggak. Di sisi lain kita harus lihat negaranya apakah devisanya terbuka atau tertutup. Kalau devisanya tertutup, walaupun dibayar nggak bisa dikirim uangnya ke Jakarta, Pak. Jadi banyak hal yang harus dilihat. Nah, itu yang jauh-jauh tadi Pak. Sekarang kita lihat dulu dengan COVID yang kemarin. Ada mungkin switch ya, ada mungkin switch dari bisnis jasa konstruksi menjadi pengadaan. Kebetulan pengadaan itu di jasa konstruksi ada Pak. Ada. Jadi kalau kita lihat teman-teman yang ada mengambil peluang di 3 kementerian tadi itu, ya yang mereka lakukan adalah pertama menambah NIB, ya sehingga qualified dia secara dokumen. Ya habis itu masuk, yang begitu masuk ke sana ada yang namanya e-katalog, harganya sama, ada yang pada umumnya harganya sama lah kalau e-katalognya.
Jadi itu yang mereka lakukan, Pak. Saya personal nggak lakukan, Pak. Tapi peluang itu ada di sana, dan malah sekarang juga masih berlanjut teman-teman di sana. Jadi gitu Pak Agung, mengenai kalau kita lihat tadi SDM itu, salah satu contoh yang dilakukan oleh Wijaya Karya, atau dalam hal ini Wika Gedung, bagaimana dia membuat model rumah, kotak, cube, supaya bisa selesai 1 minggu. Itu yang dilakukan di Pulau Balang ya, di dekat Batam sana. Jadi untuk menampung beberapa yang COVID di awal ya. Jadi harus bisa dengan tepat dan cepat. Kalau tepat saja udah nggak cukup, Pak. Jadi dengan cepat. Jadi harus ada ya pembelajaran yang berkesinambungan. Tidak bisa dicukup kami sudah berpengalaman, tapi tantangannya sudah berubah hari ini. Jadi hari ini harus kita hadapi lagi seperti itu, Pak, kira-kira. Baik, Pak Snan. Baik. Ya, sebelumnya saya mohon maaf nih harus off kamera kan laptopnya ada gangguan aja. Sementara saya koneksi lewat handphone ya, tapi saya tetap bisa ini Pak, bisa mendengar dan melihat ya. Tapi saya izin off kamera. Oke, baik Pak Agung, terima kasih tadi pertanyaannya ya. Oke, sambil menunggu pertanyaan lain Pak Sidik, saya tadi mau meng-highlight mengenai ini Pak, tadi Bapak sebut di paparan mengenai turnkey project ya. Turnkey project yang bisa sangat kompetitif ditawarkan oleh para kontraktor dari Cina Pak ya. Itu resepnya gimana tuh Pak ya? Bisa akhirnya seperti itu ya? Maksudnya struktur biaya dan juga model bisnisnya atau apa yang membuat mereka sangat kompetitif ya, sehingga bisa tawarkan harga sangat murah gitu ya. Meskipun itu yang kita bisa pelajari atau bisa kita tiru tuh apa Pak ya dari mereka Pak? Jadi kalau kita lihat manajemen mereka punya, di sini punya. Teknologi di sana kurang lebih sama kalau untuk teknologi pekerjaan. Yang beda adalah dia didukung dari awal, sudah didukung oleh bank. Jadi didukung oleh bank, sehingga banknya ini sudah dari awal berpartner. Jadi ada hal yang berbeda perilaku banker dengan pengusaha di Indonesia. Kalau di Indonesia, pengusahanya datang ke kantor bank. Misalnya perusahaan A datang ke Bank Mandiri, ke BNI, ke BRI. Kalau di China, pengusahanya didatangi orang banknya, Pak. Jadi ini udah hal yang berbeda. Misalnya Jakarta. Jakarta ada salah satu China Development Bank. Ya. Ini adalah bank-bank yang mendukung jasa konstruksi. Jadi bukan direktur kontraktornya yang pergi ke bank, Pak. Jadi orang banknya yang datang ke kantor kontraktornya. Jadi perilakunya juga berbeda dalam hal itu. Nah, yang mereka lakukan adalah tawarannya itu komplit ya. Jadi ditawarkan proyeknya selesai, didanai oleh mereka, terus bisa dicicil. Start mencicilnya setelah selesai. Jadi artinya ada kelonggaran, ya ada fleksibilitas kepada partner yang ada di Indonesia untuk membayarnya lebih belakangan. Jadi tidak langsung nambah utangnya, misalnya main kontraktornya sini salah satu BUMN, nggak langsung ngutang dulu untuk bayar subkontraktornya, didanain dulu oleh subkonnya, nanti setelah selesai baru dibayar. Nah, yang spesifik yang mereka lakukan tadi itu yaitu Pak, mendanai. Jadi kalau turnkey dari dulu juga ada turnkey project. Jadi yang mereka lakukan ada yang bisa dibayar 2 tahun dan ada yang malah lebih panjang. Ada yang sudah menawarkan lebih panjang, bukan hanya 2 tahun. Jadi mungkin 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun. Inilah yang tidak mudah kita lakukan dari jasa konstruksi di Indonesia, Pak. Yang terakhir tadi itu, yang cara bayar itu. Gitu, Pak. Yep. Padahal perbankan kita kan juga kuat Pak ya, masalah arti BUMN ini kan Mandiri, BRI itu ya, BNI itu kalau semua support harusnya ini Pak ya, sebenarnya bisa menjadi resource yang signifikan ya. Tapi kendalanya di mana Pak ya? Apa lebih kepada komitmen atau koordinasi atau apa Pak ya? Kalau saya melihat gini Pak, jadi setiap ada sesuatu langkah yang diambil, pasti ada dampak. Misalnya,
BUMN ya. BUMN ini background-nya adalah sebagai kontraktor. Kontraktor kalau untuk mendapatkan proyek, salah satunya beramai-ramai ikut menjadi investor. Investor tol, pembangkit, pelabuhan, walaupun dengan share yang minoritas. Tapi malah ada yang mengambil share majority. Nah, begitu menjadi developer, ya, apalagi majority, tentu saja perilaku dan tata cara mengelola keuangannya berbeda. Kontraktor boleh bilang pendek, dikerjakan, dibayar. Ya. Kalau sebagai investor, misalnya tol, hasilnya bayarannya itu ya kalau karcisnya sudah datang, sudah dibayar oleh mobil yang lewat. Dan ini butuh panjang waktunya. Bisa saja mungkin pengembaliannya kalau tol-tol yang sekarang 12 tahun, 13 tahun, sampai 15 tahun. Artinya sangat berbeda cara mengelola keuangannya. Berpikir sebagai kontraktor dan menjadi developer ataupun investor. Di situ Pak yang sangat berbeda. Nah begitu jadi investor, kalau nggak dikerjakan nggak selesai, malah bisa dicabut nanti investasinya. Gitu Pak Sinan. Jadi memang beda, nature-nya beda Pak ya? Ya beda nature. Oke, baik. Saya lihat udah hadir juga Prof. Idris di webinar. Selamat malam Prof. Idris. Terima kasih sudah hadir Prof. Idris. Iya, selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, selamat malam Prof. Idris. Jadi saya malam Prof. Ya. Ya Prof. Mungkin ada Prof. Ada pertanyaan atau concern juga Prof. dari Prof. Idris terkait dengan situasi industri infrastruktur atau konstruksi Prof. dari pengalaman dan observasi Prof. Mumpung ada Pak Siddiq nih Prof. Iya Pak Siddiq, selamat malam. Baik, terima kasih Pak Siddiq atas selamat malam Prof. Pak. Jadi saya pikir memang infrastruktur ini salah satu yang membuat Cina begitu maju sekarang Pak ya gitu ya. Jadi saya pikir kalau kita bisa membuat infrastrukturnya bagus, negara kita ini saya yakin bisa bersaing dengan baik Pak gitu. Tapi beberapa hal tadi, concern tadi harusnya kalau misalnya konstruksinya itu bisa memang infrastruktur tadi memang sudah jelas dan juga segalanya jelas, tentunya cara seperti tadi Pak ya membiayai dulu gitu, itu tentunya suatu hal yang baik ya Pak ya. Gitu. Panjang sudah memenuhi itu Pak gitu. Nah mungkin ini masukan dari ini juga bisa ini Pak Asnan Pak. Jadi supaya percepatannya bisa lebih dipercepat lagi gitu Pak. Ya, kalau saya pikir. Ya, makasih. Baik Prof. Idris, makasih masukannya. Pak Siddiq mungkin mau menanggapi Pak. Baik Prof. Jadi kaitannya tadi memang kalau dari awal, let's say misalnya kontraktor Indonesia mau mendanain dan plus lagi Pak, nggak langsung dibayar selesai. Pada umumnya adalah sangat berdampak terhadap dengan debt equity ratio daripada perusahaan itu sendiri, ya. Jadi DR-nya ini mungkin bisa lebih dari 3 Pak. Nah, strategi yang berpartner tadi itu saya rasa itu adalah salah satu cara, tapi memang tidak banyak bisa menemukan partnernya dari Indonesia karena pertama rate kalau pinjam dari bank itu tentu saja kita udah sama-sama tahu rate-nya di lokal di sini pasti lebih tinggi dibandingkan dari luar. Nah, jadi keleluasaan tadi itu memang tidak dimiliki. Nah, sementara mungkin beberapa partner kita dari China ini memang dia strateginya itu didukung, jadi barang-barang dia majunya, jadi tidak sendiri-sendiri gitu. Jadi selain mengembangkan kontraktornya, mengembangkan banknya gitu Pak. Iya. Jadi kelihatannya strategi ini perlu kita adopsi juga nih Pak ya. Maksudnya supaya kita bisa percepat, kita bisa ya tentunya nanti dengan adanya ya nanti NPL ya kemudian IRR dan sebagainya itu juga harus diperhitungkan juga Pak gitu ya. Iya, benar. Nah, sekarang yang dilakukan
yang dilakukan adalah berpartner sama mereka, ya apa namanya, nebeng lah, nebeng. Ya. nebeng Jadi nebeng dengan ya Pak ya. nebeng dengan kehebatan dia, Pak. Iya. Itu Pak Idris. Terima kasih Pak Sidik. Mohon maaf, Ya. saya sinyal Makasih, Prof. kalau saya on kamera dia suka mati nih. Nggak tahu kenapa hari ini. Makasih, Prof. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nan. Nggak kedengaran, Mas Nan. Ini ada pertanyaan Pak dari Johana ya, Binusian 24. Ingin bertanya mengenai challenge pembangunan infrastruktur. Ya, selain mengenai COVID, ada juga isu mengenai perampasan tanah adat ya untuk proyek infrastruktur. Nah, bagaimana pendapat Pak Sidik? Nah, menarik nih pertanyaannya Pak. Selain COVID ada isu perampasan tanah adat. Jadi di ada dekat kota ini mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat adalah kereta cepat Indonesia China. Jadi kereta cepat Jakarta Bandung. Dari manajemen membuat proyek ini jadi, bukan hanya mengerjakan fisiknya. Yang pertama adalah membuat ini jadi sehingga dicatat dan sepakat antara dua pemerintah. Nah, dari Indonesia, jadi kalau kita bagi dua, yang perusahaannya ada di KCIC, share majority-nya adalah Indonesia 60%, 40% dari China. 40% China ini adalah dipegang oleh 7 perusahaan, sementara 60% Indonesia dipegang oleh 4 perusahaan. Dari 4 perusahaan itu hanya 1 kontraktor. Ada Wika, ada Jasa Marga, ada PTPN, dan ada Kereta Api Indonesia. Nah, challenging-nya pertama adalah membuat ini sepakat dari dua negara menjadi satu perusahaan. Habis itu proyeknya di sini, dananya dari China Development Bank. Nah, gampang disebut, tapi tidak dilaksanakan. Tapi jadilah itu proyek. Jadi, nah, apakah ada masalah? Banyak masalah. Pertama, tidak semua orang melihat ini saat itu adalah visible, tidak semua. Artinya tidak semua mendapat dukungan waktu itu. Apakah masih ada masalah lain? Ada. Masalah lain adalah yang tidak ada bedanya di dunia ini adalah land acquisition, pembebasan lahan. Pembebasan lahan biasanya ini adalah momok yang paling tidak disukai orang. KCC Indonesia ini lahannya majority adalah di tanah BUMN, sebagian di trasenya Jasa Marga, dan sebagian di PTPN 11 ya, yang ada saat ini, dan ada sebagian berdekatan dengan punya Kereta Api Indonesia. Dan ada juga masyarakat. Ada masyarakat. Nah, ini berulang Pak, masyarakat ini yang namanya pembebasan lahan. Biasanya pembebasan lahan ini kalau kita belum datang itu aman-aman aja. Seperti cantik gunung, begitu kita datang ada harimau, ada buaya, ada segala macam. Nah, biasanya pembebasan lahannya adalah belong to the government, walaupun yang bayar investor. Tapi pelakunya adalah panitia 9 kalau dulu namanya, sekarang panitia 11. Jadi selain panitia 9 dulu, sekarang panitianya 11. Jadi sudah ada KPK-nya. Jadi sudah ada pre-audit di awal. Nah, biasanya yang tidak mudah itu adalah koordinasi. Koordinasi yaitu tadi saya bilang Pak Senan, gampang disebut, tidak gampang dilakukan. Nah, ada beberapa walaupun sudah ditentukan penggunaan lahan, sudah diketahui
dan dipastikan oleh gubernur lahan tersebut adalah untuk proyek misalnya KCIC, bisa saja mungkin orang masih lakukan transaksi di sana jual beli. Sebetulnya kalau sudah ditentukan oleh gubernur suatu lahan, tidak boleh lagi diperjualbelikan kecuali ke si pemakai awal yang direncanakan tersebut. Tapi itu bisa saja terjadi. Nah, jadi dalam hal mensikapi pembebasan lahan ini, yaitu tadi, mulai dari dirincik, sosialisasi, belum lagi kalau pindah terasenya, ya ada yang mungkin maunya tidak terasanya lewat dia, tapi pingin lewat dia gitu. Ada kebalikannya tuh Pak, pingin dibebaskan dia karena harganya mahal. Jadi banyak memang challenging-nya di situ. Challenging-nya adalah bahwa ya masyarakatnya tidak sama semua yang dihadapi. Yang lebih gampang adalah yang pembebasan lahan itu selama lahannya punya government ataupun pemerintah ataupun BUMN. Misalnya ini Terasi Jasa Marga, ya di PTPN, ya atau di KAI. Tapi ada juga tidak di yang tiga tadi Pak, ada yang tanah masyarakat. Itulah hal-hal yang dihadapi oleh developer dimanapun di dunia ini, tidak hanya di Sumatera, tidak hanya di Jawa, malah di luar negeri juga sama Pak. Kecuali negaranya berani menginfos ya satu kekuatan, kalau nggak mau ditembak itu baru bisa. Tapi realnya masih seperti itu Pak. Ya harus ada disikapi lah, disikapi. Betul, betul. Ya, memang itu nggak mudah ya kalau terkait sudah dengan lahan Pak ya. Itu memang ya, stakeholder-nya yang kepentingan yang bermain sangat banyak. Jadi saya bisa kebayang betapa rumitnya. Nah ini ada yang masuk lagi Pak, pertanyaan mungkin masih senada terkait dengan pembebasan lahan ya. Dari siapa ini, Happy, Binisian 24. Bagaimana Wika menghadapi masalah pembebasan lahan ya. Tadi jadi sudah dibahas sekilas, contohnya saat mengunjungi proyek sirkuit Mandalika. Ya, banyak yang masyarakat tidak mau pindah, padahal tanah tersebut sudah dibayar. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini masih terkait pembebasan lahan, Pak. Mungkin ini pembahasan terakhir setelah ini kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain, Pak ya, yang terkait teknologi dan CSR nih. Ya. Ada yang lain? Yang bukan tadi yang di Mandalika Pak, mungkin Pak Sidik mau sedikit menanggapi spesifik yang di Mandalika. Jadi saya rasa bukan hanya di Mandalika, ada juga yang tidak mau dibayar, ya, ada tidak mau dibayar walaupun sudah sosialisasi. Terakhirnya itu biasanya pemerintah melakukan dari tarif atau harga yang sudah disepakati, ya, yang disepakati oleh panitia, biasanya uangnya dititip di kejaksaan. Nah, titip kejaksaan, jadi nanti si pemilik lahan bisa mengambil uangnya di sana. Panitia membayar. Nah, secara realnya si developer, si investor tidak boleh bayar langsung, Pak. Jadi harus selalu government yang menunjuk panitia. Panitia itu yang saya sebut tadi, kalau dulu panitianya ada hanya 9, sekarang panitianya 11. Kalau saya tidak salah seperti itu, Bapak. Jadi government kalau sudah tidak ada pilihan dan harus dipakai lahan tersebut, ya dititip di kejaksaan. Jadi nanti kejaksaan yang berurusan dengan pemilik lahan. Apakah semut? Ya tentu saja tidak semut, Pak. Tentu saja tidak semut. Nah, itu sudah saya lihat ada beberapa kali, bukan hanya di Mandalika, di Pulau Jawa saja dulu kita di Surabaya seperti itu, Pak. Jadi kalau kita lihat di sekitar Waru ada yang tidak mau Pak, dibayar. Tidak mau dibayar, akhirnya titik di pengadilan, terus ngebebasinya hanya beberapa petak, mengerjakannya dikawal dengan banyak aparat. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi tidak semua seperti yang saya bilang tadi, ya koordinasi gampang disebut, tapi ternyata tidak mudah dilakukan, Pak. Tapi bisa dilakukan. Ya, memang ini Pak ya, berhadapan dengan kadang-kadang masyarakat pemilik lahan itu memang suka dukanya banyak ya. Kalau saya dengar cerita juga ya waktu pembebasan lahan di daerah Kulon Progo itu ya untuk bandara ya yang baru itu
banyak sekali yang ini ya, warga yang tiba-tiba menjadi kayak mendadak ya, karena ininya Iya. sangat tinggi ya ganti ruginya. Kemarin-kemarin juga lagi ramai itu Pak, yang satu desa pada ngeborong mobil ya, setelah lahannya dijual ya. Iya, iya. Padahal mungkin belum mereka sebagian besar baru belajar mobil ya, tapi karena baru dapat uang ganti rugi. Jadi memang saya rasa proses edukasi masyarakatnya juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial juga lah ya. Ini jadi kita bukan Iya, hanya iya. masalah membeli lahannya, dikasih uangnya, tapi juga bagaimana mereka bisa bijak menggunakan uangnya gitu ya. Karena kalau nggak kan jadi masalah baru gitu. Nah ini terkait dengan pertanyaan berikutnya nih Pak, dari CSR. Andriawan Surya ya. Oke. Bagaimana Baik. perusahaan konstruksi seperti Wika melakukan program CSR Pak, untuk mendukung masyarakat sekitar Pak? Silakan. Jadi kalau khusus Wika saya rasa melakukan CSR sudah lebih daripada yang dipersyaratkan oleh pemerintah ya. Nah, jadi CSR ini saya rasa di mana saja Wika ada proyek baru ataupun ada pabrik, pasti melibatkan masyarakat sekitar. Nah, ada hal yang harus bisa dipahami kalau misalnya Pak Asnan, kalau di agama Muslim itu sebut kalau ngasih tangan kiri, tangan kanan nggak usah dikasih tahu gitu ya Pak ya. Kalau CSR bukan, kalau kita ngasih diumumkan, perlu diumumkan Pak. Malah harus Jadi kalau ya. harus dikasih tahu gitu, ya dikasih tahu gitu. Jadi kalau misalnya Bapak lihat ada acara-acara sumbangan atau ada membangun fasilitas-fasilitas di daerah sekitar proyek, biasanya ada seremoninya supaya memang orang mengerti bahwa itu sudah dilakukan. Tapi realnya, kalau saya tidak salah, yang dilakukan, saya yakin semua BUMN karya ini pasti sudah melakukan lebih daripada requirement daripada government CSR yang sudah dilakukan. Baik itu di sekitar pabrik, di sekitar proyek, ataupun di lingkungan perkantorannya. Gitu Pak, dengan Pak siapa tadi, Pak Setiawan ya. Jadi CSR ini bisa dilakukan dengan berbagai macam aktivitas yang ada di sekitar ya. Bisa dengan membangun perekonomian UKM, bisa dengan mengurus orang, ada Gojek, ada Ojek, ada bangunan-bangunan saluran, macam-macam Pak. Saya rasa khusus BUMN karya sudah melakukan lebih daripada requirement daripada persyaratan pemerintah. Ya betul Pak, tadi Pak Andriawan yang tanya, ya udah dijawab tadi Pak ya, berarti ya memang itu juga ada minimumnya Pak ya, mesti berapa dari keuntungan gitu kan ya, berapa persen? Sekarang nggak keuntungan, udah jadi biaya Pak. Udah jadi biaya ya, oke. Jadi biaya. Oke. Baik, oke kita lihat lagi, masih ada pertanyaan, oke. Ya ini mungkin karena menjelang akhir Pak ya, saya juga mau tanya mungkin sekarang terkait pengalaman Pak Sidik waktu mengambil S3 Pak, mengambil DRM di BINUS ya. Nah waktu itu suka duka challenge-nya ya, kemudian kiat-kiatnya supaya bisa selesai studi S3 sambil pada saat itu kan Pak Sidik juga masih aktif dan menjadi pimpinan di Wika ya. Nah itu bagaimana tuh Pak membagi waktu dan juga sebenarnya benefit-nya yang Bapak rasakan setelah mengambil studi di DRM gitu. Bagaimana itu bermanfaat buat Pak Sidik sebagai pribadi dan juga mungkin sebagai pimpinan perusahaan Pak. Buat teman-teman yang lain yang mungkin mau berminat juga nanti meneruskan studi bisa belajar dari pengalaman Pak Sidik. Jadi kalau dari benefitnya ya pertama adalah nambah pengetahuan, merubah pola pikir. Terus terang yang saya tahu saat ini di Wijaya Karya baru ada 2 doktor saat ini. Yang pertama adalah Pak Nawir, alumni dari UI, sama tempat Pak Asnan. Ya. Nawir, dia adalah terakhir menjadi dirutnya Wika Realty. Dari Wika Realty menjadi direktur di Perumnas. Nah, saat ini ada yang mengambil S3
ada Iskandar Purba, ngambilnya di yang di depannya Trisakti apa namanya, Pak? Oh, ini apa Tarumanegara atau Atmajaya? Untar ya, Tarumanegara. Ada satu Bobi ngambil di KL, ya. Jadi yang saya tahu sekarang ada 2 yang belum selesai. Nah, jadi manfaatnya ya itu tadi, nambah pengetahuan, nambah teman dan nambah berubah pola pikir. Yang jelas nambah teman. Apakah gampang? Untuk saya susah karena saya udah tua ya. Saya sudah tua, belum lagi language-nya pas-pasan, ya. Jadi Inggrisnya pas-pasan. Ya, tantangan pertama dan yang paling berat adalah komitmen diri sendiri ya untuk belajar. Itu yang paling susah. Saya rasa kalau bimbingan dari BINUS sudah lebih dari cukup kalau saya bandingkan dengan teman-teman yang kuliah di tempat lain. Jadi tadi ya kembali ke kita secara personal ya. Jadi ya cuma satu niatnya ya seperti yang saya bilang di slide pertama tadi ya, once kita start ya pasti selesai, itu aja. Gitu Mas. Baik Pak, jadi memang disiplin, konsistensi itu yang utama Pak ya, bukan masalah kita kompetensi atau kemampuan kognitif atau akademik murni saja ya kalau udah ngambil S3, tapi lebih kepada motivasi ya, konsistensi, disiplin ya. Tadi Pak Siddiq sudah menunjukkan itu. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena waktu yang sudah hampir habis. Ada masuk pertanyaan dari Christian Suryanto ya. Pak Christian menanyakan, Pak Siddiq, saya mau tanya untuk pembangunan ibu kota baru Pak. Nah ini ya, ibu kota baru bagaimana Wika ikut? Ya, gimana nih kelanjutannya Pak? Kita tanya dulu dia, apa dia udah beli lahan di sana gitu. Baik, iya, Pak Kris. Jadi saya rasa ibu kota baru ini dulu begitu agresif ya untuk memikirkannya, tapi dalam setahun kemarin justru karena ada COVID, boleh dibilang tidak ada perhatian ke sana. Tapi seminggu belakangan ini sudah menjadi bahasan lagi, dan saya baca di koran 3 hari yang lewat, masih diharapkan di akhir tahun, kira-kira 3 tahun lagi mau 17-an akan di sana. Nah, dari sekarang berarti tidak lebih dari 3 tahun. Pemerintah masih berkeinginan kalau saya lihat untuk membangun di sana. Pertanyaannya bagaimana peran yang diambil Wika di sana? Saya rasa tidak hanya Wika, rata-rata kontraktor besar baik BUMN maupun swasta sudah menawarkan jasa ya, dan bekerja sama bagaimana proyek ini bisa mengambil peran. Bukan hanya kontraktor murni, juga sebagai developer ataupun properti, saya rasa sudah banyak yang mengambil peluang ini, walaupun saat ini belum bisa terrealisasi. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah ini akan langsung bisa start? Tentu saja ada beberapa strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah, khususnya pendanaan. Teknologi nggak usah kita bahas lah, pasti banyak bisa diadop teknologi. Pertama, apakah sebagian besar dari government, APBN, atau loan, atau kerjasama, atau KPBU. Ada KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Ini adalah salah satu strategi daripada pemerintah untuk menyelesaikan proyek-proyek besar pada umumnya dengan menawarkan KPBU. Jadi kerjasama pemerintah dengan badan usaha, khususnya tentang financing, cara bayar. Ya, misalnya gini, ditawarkan ke perusahaan A untuk membangun satu tower kantor, ya, nanti hasilnya bisa saja berupa rent atau sewa, misalnya sewa jangka panjang, atau dibayar dulu sebagian, dicicil sebagian, atau menjadi milik sebagian. Nah, jadi beberapa strategi yang ditawarkan oleh pemerintah, saya rasa untuk membuat lebih fleksibel, sehingga pembangunan ibu kota baru ini bisa lebih mudah dan lebih cepat.
Jadi saya rasa itu Pak, tidak bisa hanya ngandalin dari satu source pendanaan dari pemerintah. Jadi pasti saja mengajak dan mengundang partner-partner strategis baik pun dari lokal maupun dari foreign company agar ini bisa terrealisasi. Tapi menurut saya ini bisa jalan karena memang desain konsep sudah ada yang garap Pak. Gitu Pak. Baik. Oke, jadi prospeknya masih Besar. cukup cerah Pak ya ke depan ya Besar dengan sekali, Pak. ibu kota Besar baru ya. sekali. Oke. Baik. Oke, baik. Sebenarnya masih banyak ya. Saya yakin ingin bertanya juga lebih lanjut ke Pak Siddiq. Cuma sekali lagi karena keterbatasan waktu ya, maka kita harus akhiri acara malam ini ya. Kami mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya tentunya pertama kepada Pak Siddiq Siregar ya, Dr. Siddiq Siregar yang sudah berkenan untuk sharing ya, memberikan paparan dan insight ya, pengalaman beliau di industri konstruksi ya, khususnya di Wijaya Karya. Terima kasih juga kepada semua peserta ya, Bapak Ibu, rekan-rekan Binusian ya, maupun non Binusian kalau ada yang baru mau join Binus ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya dalam acara malam ini ya. Semoga pengetahuan dan juga paparan dari Pak Siddiq malam ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang hadir di sini ya. Sebagai bentuk apresiasi dari kami akan memberikan certificate of appreciation untuk Pak Siddiq Pak. Ini biasanya kalau tatap muka sih langsung saya serahkan ke Pak Siddiq ya, karena ini lewat Zoom. Nah, ini sertifikatnya ditayangkan lewat online dulu Pak ya, dikumpulkan lewat email. Ya, terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi semua yang hadir pada malam hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Stay safe, stay healthy, stay happy. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami dari DRM ya. Sampai jumpa lagi ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.